buruh ya kan dengan gaji UMP di PHK, ya insya Allah kesulitannya bukan bukan luar biasa, tapi sangat luar biasa. Halo Sobat Sneaker yang dimanapun berada, balik lagi dalam podcast LI Channel dalam program Sneakers seputar dunia kerja. The best. Oke, nah Sneakerian gak terasa kita udah masuk ke episode keempat. Nah setelah episode pertama dan juga 2 episode kemarin kita membahas mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Nah hari ini kita akan membahas mengenai sebuah isu yang mungkin akhir-akhir ini kita sangat sering dengar gitu kan, khususnya di tengah pandemi COVID-19, yaitu mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, ini agak sebuah isu yang sangat krusial sekali di tengah pandemi, apalagi kita juga tahu teman-teman kita mungkin bahkan keluarga kita juga mungkin ada yang mengalami pemutusan hubungan kerja khususnya di tengah pandemi kemarin. Untuk membahas isu ini kita sudah kehadiran seorang narasumber yang sangat luar biasa di bidangnya untuk mengulik mengenai isu ini, yaitu ada Bapak Kadik Trianto selaku praktisi ketenagakerjaan di Indonesia. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Mas Rifki. Salam sehat selalu. Salam sehat Pak. Ya. Oke. Nah, kita hari ini akan membahas, atau di episode ini kita akan membahas mengenai pemutusan hubungan kerja Pak. Nah, sebagaimana kita ketahui juga bahwa tadi saya bridging di awal bahwa di tengah pandemi ini PHK ini jadi isu yang begitu hangat khususnya di kalangan pekerja gitu, karena banyak perusahaan yang pada akhirnya karena pandemi COVID ini harus melakukan tindakan efisiensi, yaitu melalui pengurangan karyawan dan akibatnya adanya PHK yang begitu besar. Nah, sebenarnya Pak, apa sih Pak yang dimaksud dengan PHK sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan kita itu? Oke Mas Rifki dan teman-teman Sneakerian dimanapun Anda berada. Kalau kita bicara masalah PHK, jujur saja memang ini persoalan yang tidak kita inginkan. Baik itu pekerja, khususnya apalagi keluarga pekerja, ini hal yang boleh dibilang mengerikan, karena PHK itu sendiri boleh dibilang akhir dari sebuah kehidupan ya seorang buruh atau pekerja. Betul. Namun sebelum kita masuk ke apa itu yang dimaksud dengan PHK, sebaiknya kita mengingat kembali ya bahwa di dalam hukum ketenagakerjaan ya di sana diatur adanya perintah ya, adanya pekerjaan, adanya upah. Nah, 3 indikator ini itu disebut dengan hubungan kerja. Nah, bagaimana akan kita bicarakan masalah PHK kalau hubungan kerja itu tidak ada? Nah, makanya kita pastikan dulu bahwa ada atau tidak hubungan kerja. Jangan-jangan nggak ada PHK. Nggak ada hubungan kerja, nuntut lagi uang pesangon misalnya gitu kan. Nah, kita harus clear dulu ada atau tidak status hubungan kerjanya. Seperti itu Mas Rifki. Nah, kemudian bicara PHK tentunya di undang-undang yang terdahulu maupun terakhir Undang-Undang Cipta Kerja serta peraturan pemerintah yang mengaturnya itu sudah semakin hari ya itu semakin cukup melindungi dari para pihak. Dalam hal ini tentunya adalah pihak pekerja. Nah, kembali lagi bahwa hubungan kerja itu sendiri ya kan merupakan satu akibat adanya kondisi-kondisi tertentu. Ya, sehingga tidak memungkinkan adanya hak dan kewajiban itu dilanjutkan. Ya, jadi konkretnya seperti itu. Kalau bahasa narasi undang-undang ya memang itu sangat clear di situ bahwa putusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan ya kan, hubungan kerja karena suatu hal tertentu. Nah, suatu hal tertentu itu yang dimaksud di sini antara misalnya adanya mengundurkan diri, kemudian memang pengusaha yang menghendaki, kemudian habisnya kontrak seperti itu. Nah, sehingga dari kondisi ini mengakibatkan hak dan kewajiban para pihak itu selesai. Gugur itu PHK ya. Jadi kondisi udah nggak ada
hak dan kewajiban itu Ya, ibaratnya udah gugur gitu ya, betul, maksudnya betul karena sekali. ada beberapa alasan tadi seperti Ya. itu. Nah, uh, sebenarnya kan PHK itu kondisi terakhir banget ya Pak, Ya. ketika perusahaan itu memang tadi ada beberapa kondisi nih. Ya. Nah, bagaimana kalau seandainya PHK ini ya pada akhirnya mau tidak mau ya harus dilakukan oleh pekerja itu, oleh Pengusaha. khususnya pengusaha. Ya, dalam hal ini boleh saja pengusaha mau mem-PHK pekerjanya, boleh saja, karena tadi kan indikator hubungan kerja kan ada perintah. Nah, yang memberikan perintah itu siapa? Adalah pemberi kerja, dalam hal ini pengusaha. Karena dia yang memberikan perintah, ya kalau kemudian satu ketika dia tidak memberikan perintah lagi, ya nggak masalah. Tetapi kita harus pahami bersama bahwa di dalam konteks ketenagakerjaan, khususnya di masa-masa pandemi ya, saya sudah pernah sampaikan di Elite Channel ini juga bahwa negara itu wajib hadir. Ya, kehadirannya untuk apa? Untuk melindungi. Melindungi siapa? Melindungi para pihak, ya pekerja maupun pengusaha. Oleh karena itu dalam masa-masa pandemi kita dorong, ya pemerintah mendorong agar ya pengusaha jangan sampai melakukan PHK. Ya, karena ini sama-sama tidak kendaki pandemi ini. Ya, tetapi kalaupun itu harus terjadi, tentunya ada alasan-alasan tertentu. Misalnya pengusaha memang tidak bisa lagi, tidak mampu lagi membiayai operasional perusahaannya. Boleh saja, tetapi tentunya hak-hak buruh nanti harus diberikan. Tapi bicara hak nantilah belakangan, masih jauh gitu ya. Sekarang mengenai syarat dan ketentuan bahwa di dalam masa pandemi Covid ini tentunya pengusaha tidak boleh juga semena-mena atau melakukan PHK karena kehendaknya tadi, perintah tadi, karena mempunyai hak prerogatif memberikan perintah, tidak berarti bahwa kapan saja bisa mem-PHK. Ada aturan-aturan main di sana. Nah, yang cukup memprihatinkan sebetulnya sekarang ya, ada juga, saya tidak mengatakan seluruh pengusaha, tapi ada juga ya di dunia usaha itu si pemberi kerja itu memanfaatkan suasana pandemi ini, ya kan? Jadi suasana pandemi ini seolah ini suasana yang dirinya saja yang paling susah gitu ya. Orang lain tuh nggak susah gitu kan. Padahal banyak yang susah. Iya, yang lebih susah lagi tentunya lah buruhnya ya. Kalau pengusaha pemodal, dia punya modal ya kan. Istilahnya sekarang ditutup sementara perusahaannya, dia masih bisa tidur dengan nyenyak di hotel, ya kan. Buruh ya kan dengan gaji UMP di PHK, ya insya Allah kesulitannya bukan luar biasa, tapi sangat luar biasa. Aduh. Ya kan? Itulah makanya ya di dunia kerja ini di belakang di masa pandemi ini kan dari tahun 2020 ya kita sudah mulai Covid ya. Maret, sekitar bulan ya. Maret ya. Nah, artinya ini ada pengalaman 1 tahun di 2020. Kemudian 2021 sedang kita jalani. Nah, dari pengalaman 2020 harusnya nih ya, pengusaha itu juga mempunyai strategi bisnis. Ya, bagaimana agar usahanya tetap jalan, ya kan? Pekerjanya tetap bisa bekerja. Kemudian yang paling penting lagi adalah strategi bagaimana menerapkan protokol Covid. Ya, sehingga kelangsungan usahanya itu bisa terjaga. Karena kalau tidak melaksanakan protokol Covid juga itu akan beresiko bagi kelangsungan usaha. Ya. Tapi itu kan mungkin banyak beda kasus gitu ya Pak. Misalkan ada saya ini secara ekonomi mungkin ada yang memang dia tetap atau ada skala ekonominya kalau memang dia tidak mencapai, misalkan seandainya bioskop kita ambil contoh, itu kalau dia sampai nggak nutup sampai 60% kan otomatis dia nggak ibaratnya nggak balik modal atau tidak cukup. Nah, otomatis mereka mau tidak mau menghindari PHK itu sendiri gitu kan. Nah, kemudian di tengah pandemi ini juga kita dengar konsep yang namanya dirumahkan, pegawai dirumahkan. Nah, itu sebenarnya apa yang membedakan antara pegawai dirumahkan dengan PHK itu sendiri, dan hak dan kewajibannya apa tuh Pak yang kira-kira akan berbeda? Ya, ini menarik ya. Kalau yang sekarang yang cenderung orang ramai karyawannya dirumahkan, ya kan, selama pandemi dirumahkan. Kemudian selama pandemi karena ekonomi tidak memungkinkan untuk membayar upah buruh, sehingga terjadi PHK besar-besaran. Ada lagi yang ingin mencoba-coba menerapkan pasal no work no pay ya. Kita harus pisahkan, kita harus bedakan bahwa di dalam Undang-Undang Cipta Kerja maupun Undang-Undang Ketenagakerjaan yang terdahulu tidak ada yang mengatur mengenai dirumahkan ya. Jadi pengertian dirumahkan dalam hal ini, apalagi di kondisi Covid-19 ini, itu adalah kehendak perusahaan ya, bagaimana meminimalkan
satu biaya operasional, ya kan, kemudian meminimalkan risiko, ya kan, kemudian meminimalkan risiko-risiko kemungkinan untuk apa namanya ya badan usaha ini tidak bisa beroperasi lagi lah. Artinya kehendaknya adalah kehendak perusahaan. Nah, karena yang menghendaki adalah pengusaha, maka hukumnya wajib pekerja itu tetap memperoleh hak-haknya. Ya, berbeda lagi dengan nowak nope. Kalau nowak nope itu kan yang berkehendak itu pekerja. Saya hari ini nggak masuk, ya kan? Yang menghendaki itu pekerja. Wajar kalau dalam undang-undang mengatakan dia tidak dibayar upahnya. Ya, tetapi ini sangat jarang dilakukan atau terjadi. Karena prinsip hubungan kerja adalah hubungan kerja bagaimana menjalin komunikasi antara pemberi kerja dengan pekerja itu sendiri. Nah, sedangkan PHK itu sendiri tadi Mas Ripis di bridgingnya sudah menyinggung bahwa itu kan upaya akhir dari segala upaya yang sudah dilakukan oleh para pihak, ya, sehingga tidak mungkin lagi nih dilanjutkan hubungan kerjanya, itu udah akhir. Maka saya sebenarnya kurang tertarik ya bicara PHK. Kenapa? Buat kita bangsa ini adalah bagaimana sesungguhnya mendorong kelangsungan usaha, kemudian mendorong kelangsungan bekerja. Maka wajar kalau dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga di sana ada konsep-konsep bagaimana keberlangsungan bekerja. Iya, betul. Nah, ini konsep-konsep yang sebetulnya hadirnya negara melindungi. Saya paling suka ya, paling paling senang menyampaikan bahwa kalimat-kalimat atau istilah-istilah negara hadir. Ya, ini bukan karena kenegarawan saya, karena saya bukan negarawan ya. Saya mah hanya seorang praktisi yang memang kesehariannya menggeluti permasalahan ketenagakerjaan. Nah, Pak, terkait dengan dirumahkan ini berarti ada kewajiban bagi pengusaha ini untuk tetap membayarkan gaji dan lain sebagainya. Nah, tapi tadi kan kenapa perusahaan itu merumahkan, karena kan tadi alasannya mereka ingin menghemat biaya dan lain sebagainya. Nah, dengan dirumahkan ini kan mungkin mereka akan berpikir tidak perlu membayar gaji atau kewajiban mereka kepada pekerja. Nah, sementara itu ternyata di dalam aturan itu sendiri dirumahkan pun tetap harus dibayarkan begitu ya? Ya, tetap wajib diberikan hak-haknya. Ya, hak-hak yang mana? Ya, hak akibat hubungan kerja. Jadi sekali lagi bicara masalah ketenagakerjaan, ya, masalah apapun syarat dan seterusnya, hak dan kewajiban, kita harus konstruksinya harus clear dulu. Ada atau tidak hubungan kerja. Nah, pada saat dirumahkan, ini kan pekerja masih dalam status hubungan kerja. Nah, karena dalam status hubungan kerja berarti timbul hak. Nah, kewajibannya di mana? Diatur oleh pemberi kerja. Misalnya, selama Anda dirumahkan, Anda bekerja secara virtual misalnya, gitu kan. Nah, itu kan tetap menjalankan tugasnya. Nah, tetapi memang dalam hal besaran pendapatan daripada pekerja atau buruh itu sendiri dikembalikan dalam suasana pandemi. Kalau memang pengusaha ada kesulitan, silakan didialogkan. Silakan dinegosiasikan kembali ya, tetapi dengan satu catatan, tidak boleh melanggar aturan. Yang mana contoh melanggarnya? Misalnya menjadi upahnya dibayar di bawah ketentuan, nggak boleh. Tetapi kalau transport, uang makan atau tunjangan-tunjangan lain lah yang sifatnya tidak tetap, boleh dihilangkan. Tetapi tidak boleh serta-merta, tetap harus didialogkan dulu, dikomunikasikan dulu, diobrolin lah, ngemeng-ngemeng dulu gitu kata anak muda ya. Iya, pengusaha tuh ngemeng-ngemeng dulu lah sama pekerja. Jadi jangan langsung tahu-tahu gajinya dipotong, ya pekerja pasti akan marah. Kenapa ini? Nggak ada angin, nggak ada apa namanya masalah. Hujan, nggak ada petir. Nggak ada petir. Kebetulan nggak hujan jadi nggak ada petir tadi. Tiba-tiba dipotong aja. Iya, dipotong lah. Ini kasus-kasus ketenagakerjaan itu cenderung timbul karena adanya miskomunikasi. Ya, keluhnya miskomunikasi. Nah, kalau seandainya ada misalkan contoh kasusnya misalkan ada sebuah perusahaan yang dia merumahkan dan dia tidak membayar atau tidak ya menjalani kewajiban dia untuk membayar hak-hak para pekerja. Nah, kemudian bagaimana Pak para pekerja ini bisa ibaratnya punya bargaining position untuk mendapatkan hak-haknya itu kembali seperti itu? Ya, di pemerintahan kita ini kan ada namanya Kementerian Ketenagakerjaan. Ya, di Kementerian Ketenagakerjaan itu ada sebuah direktorat namanya Direktorat Pembinaan dan Pengawasan ya, untuk melakukan pengawasan, edukasi terhadap penerapan norma-norma ketenagakerjaan tadi. Di tingkat regional provinsi ya kan ada namanya
SKPD teknis Dinas Tenaga Kerja. Seperti di DKI ada namanya Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi, di mana salah satu unit kerjanya bidangnya itu bidang pengawasan ketenagakerjaan dan hubungan industrial. Nah, dua bidang ini itu saling berkaitan. Yang bidang pengawasan mengawasi ya di lapangan dilaksanakan atau tidak produk-produk hukum ketenagakerjaan. Begitu ada proses di dalam hubungan kerja, ada perselisihan, maka persoalan itu masuk ke dalam bidang hubungan industrial. Artinya negara hadir sekali lagi. Negara hadir memberikan konsep-konsep perlindungan. Silakan para pekerja buruh yang merasa haknya tidak diperoleh selama pandemi, selama dirumahkan misalnya, ada ketidakadilan di dalam hubungan kerja, silakan bersurat, silakan mengadu ya ke kementerian boleh, ke Dinas Tenaga Kerja setempat boleh. Ya, itu akan cepat ditangani karena lagi-lagi bahwa melalui para fungsional pengawasan ketenagakerjaan dalam pegawai pengawas ketenagakerjaan, kemudian fungsional mediator itu dihadirkan oleh negara ya, dua fungsional ini untuk memberikan sebuah konsep-konsep perlindungan untuk membuat kepastian hukum dan kepastian hak daripada para pihak. Oke, luar biasa tuh. Peran negara untuk melindungi itu benar-benar selalu nyata. Melindungi pokoknya. Oke, nah kemudian Pak, ketika ngomongin PHK otomatis itu karyawan juga mungkin ada beberapa perusahaan atau memang mungkin jadi sebuah kewajiban ya untuk menerima misalnya pesangon atau ya tunjangan setelah mereka di PHK itu sendiri, kompensasi. Nah itu bagaimana undang-undang ataupun aturan ketenagakerjaan mengatur hak karyawan yang di PHK itu? Oke. Jadi kalau orang sudah ter-PHK, ini kita bicara PHK jadinya. Padahal saya tadi nggak mau bicara PHK. Nggak apa-apa, ya kan? nyerempet. Ya, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja sudah lebih mengerikan tuh. Ya, kalau di 13/2003 pengusaha tidak membayar pesangon, tidak ada pidananya tuh. Ya, itu hanya persoalan keperdataan yang penyelesaiannya cukup di Pengadilan Hubungan Industrial, ya kan, melalui diawali dengan bipartit, kemudian mediasi ya di Dinas Tenaga Kerja setempat. Tetapi di Undang-Undang Cipta Kerja ini sungguh sangat luar biasa ya, bahwa hadir negara tadi dinyatakan di sana ya kan, kalau pengusaha mem-PHK pekerja atau buruhnya kemudian dia tidak membayar pesangon, itu udah 1-4 tahun kurungan itu. Dan itu masuk kategori tindak pidana kejahatan. Jadi jahat banget itu pengusaha itu ya kan, karena nggak bayar pesangon. Nah, jadi jangan khawatir bahwa kaum buruh, kaum pekerja terus ada peningkatan perlindungan melalui regulasi yang terbaru dan terkini. Oleh karena itu jangan lupa ya, serikat pekerja juga harus membantu pemerintah memberikan edukasi kepada anggota-anggotanya ya kan. Jangan hanya mendengar dari satu sisi. Tapi kalau ada keraguan, silakan hadir ke pemerintah, dalam ini Dinas Tenaga Kerja setempat atau kementerian ya, meminta penjelasan yang clear. Ya, jangan kemudian sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit mogok ya, sedikit-sedikit ngambek dan nggak menyelesaikan masalah. Di dunia kerja ini kan hukumnya hukum privat ya kan, ya kan. Semua kan harus hadir dua orang, ya, dua kelompok, dua manusia yang selalu melakukan kesepakatan. Ya nggak boleh kemudian pengusaha ngeluh karena pandemi gini-gini, padahal duitnya banyak, gitu kan. Pekerja ya kan, karena merasa haknya tidak diberikan, tidak didapat, kemudian ngambek, nggak boleh. Ini kan ibaratnya di hubungan industrial kita ini ibarat antara suami dengan istri. Yang ngobrol berdua di tempat tidur kan enak ya, sambil guyon, sambil ya bercanda cupit-cupit dikit gitu kan. Nah, tapi kalau nyubit jangan kebanyakan, serikat tuh ya kan. Ya serikat pekerja kalau jewernya terus-menerus, pengusaha kupingnya merah, putus, tinggal dah gitu kan, bubar berantem gitu. Oke, nah tadi kan kalau di aturannya di PHK itu udah jelas gitu kan Pak, ketika dia melanggar ada aturan yang jelas gitu. Nah tapi kalau di kondisinya tadi balik lagi ke masalah dirumahkan gitu, pengusaha tidak membayar kewajibannya dan sebagainya, nah itu ada sanksinya nggak Pak? Ya jadi gini, kalau terkait dengan hak itu kan Pak masih timbul ya. Jadi tadi saya ulangi lagi, selama masih ada perikatan namanya hubungan kerja, seluruh hak dan kewajiban para pihak itu masih melekat.
ya walaupun istilahnya dirumahkan atau apalagi ya, selain dirumahkan apa sih? Kalau ya dirumahkan ya, Dirumahkan kan lazim iya. ya. Sekarang trennya kan gitu, wah Rifki, Pak saya dirumahkan nih ya kan, kayak selama COVID gitu kan. Iya. Nah, termasuk misalnya wanita hamil kan sekarang kan juga dirumahkan tuh. Iya. Ya, di masa pandemi ini kan nggak boleh bekerja sama sekali kan. Karena itu termasuk komorbid yang memang tidak diizinkan ya, sesuai Kementerian Kesehatan sudah mengatur, Undang-Undang Keselamatan Kerja juga mengatur larangan itu. Makanya bagaimana selama dia tidak dipekerjakan atau di rumah kan, ya tetap memperoleh hak-haknya penuh. Ya, tetapi hal-hal yang misalnya terkait dengan tunjangan tidak tetap, ada transport, makan atau tunjangan lain yang sifatnya tidak tetap, boleh itu dihilangkan atau tidak diberikan. Tetapi tetap harus dilakukan kompromi, dilakukan dialog, dilakukan informasi, ya diberikan informasi kepada pihak-pihak pekerja sehingga tidak ada miskomunikasi. Oke. Nah, tapi Pak, sebelum menjawab pertanyaan tadi ini, kita mungkin akan lanjut lagi di obrolan di episode berikutnya nih, biar para pekerja yang mungkin punya nasibnya mirip-mirip bisa tercerahkan nih dengan adanya podcast ini. Iya, sambil menunggu teh juga, tehnya nggak datang-datang nih. Iya, ngobrol lama-lama nggak dikasih teh gitu kan. Nih. Aduh, tolong. Oke, nah Sobat Sneakeryan dimanapun Anda berada, perbincangan kita di episode ini kita akan cukupkan dulu sampai episode ini, tapi kita akan sambung lagi di episode berikutnya masih dengan perbincangan yang sama, mungkin akan ada topik lainnya yang juga menarik, khususnya isu-isu mengenai pegawai dirumahkan, PHK dan lain sebagainya. Oke, nah sampai ketemu di episode berikutnya.